Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Sugiarto. Saya akan bercerita tentang apa yang kami alami terkait dengan terpaparnya COVID-19 di keluarga kami. Apa yang saya sampaikan nanti, apa yang saya ceritakan nanti tidak ada maksud untuk membuat ataupun menimpakan kesalahan sama orang lain, ataupun menjatuhkan orang lain, ataupun barangkali menghakimi orang lain atau menghakimi seorang. Awal mulanya berawal dari tanggal 28, kami sekeluarga karena ada long weekend 28 September kita pulang ke Purbalingga. Kami berangkat jam 8 pagi. Sementara yang di rumah kami ada seorang yang biasa bantu-bantu untuk membereskan pekerjaan rumah. Oke, kami berangkat ke Purbalingga. Sampai di Purbalingga siang, dan sepanjang tanggal 28 September itu kami biasa kalau pulang ke sana bersih-bersih sampai sore. Kebetulan sore hujan sehingga tidak kemana-mana. Kemudian tanggal 29 hari Kamis pagi melayat ke rumah teman. Di sana pun kami hanya bertemu dengan dua orang, dan kami menerapkan protokol kesehatan karena memang di sana disediakan tempat cuci tangan, kemudian pakai masker dan sebagainya. Kemudian tanggal 29 siang kami pulang lagi ke rumah di Jatilawang. Nah, so far tidak terjadi apa-apa, kami tetap sehat dan tidak ada keluhan apapun. Nah, ketika kami kembali ke Jatilawang itulah ada cerita kalau yang biasa bantu-bantu di tempat saya di tanggal 28 itu badan gak enak, kalau orang Jawa bilang greges, kemudian sempat dikeroki dan sebagainya. Kemudian tanggal 29 ketika kami pulang, beliaunya izin untuk tidak masuk. Oke, kami sampaikan silahkan izin, tidak apa-apa, karena kita libur sampai dengan hari Minggu tanggal 1. Di hari Jumat seperti biasa kita bersih-bersih rumah, dan kegiatan yang kami lakukan pun ya nggak ada yang aneh lah, semuanya normal, berjalan seperti biasanya. Di hari Sabtu pagi saya ada taksiah ke tempat seseorang di tetangga sini saja lah. Kemudian pulang ke rumah seperti biasa pun bersih-bersih kebun. Ada seseorang yang juga sempat bersih-bersih kebun. So far tidak ada masalah, semuanya berjalan baik. Anak-anak pun sehat, istri saya pun sehat. Baru kemudian tanggal 1 dari Minggu pagi biasa saya main sepeda bentar sampai jam 7:30 pulang. So, nggak ada masalah. Baru di Minggu sore, berarti malam Senin malam tanggal 2 November, saya merasa tidak enak badan, greges-greges dan sebagainya. Kemudian saya kasih makan paracetamol malamnya itu sekitar jam 8. Paginya bangun tidur seperti biasa, mandi, sholat dan sebagainya. Karena masih merasa nggak enak badan, saya sempat kerokan. Nah, saat kerokan itu ada sedikit yang aneh karena biasanya
Saya dikeroki dengan minyak kayu putih saja sudah panas. Ini menggunakan balsem, saya sebut merek saya, balsem Geliga. Ini punggung nggak terasa panas, biasa-biasa saja. Nah, ini saya sudah merasa enak. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Oke, so next yang enjoy, sehat. Saya melakukan kegiatan seperti biasanya, hanya saja badan terasa ngilu. Ada tulang-tulang yang terasa ngilu, seperti dilosok-losi kalau orang Jawa bilang. Oke, hari Selasa saya sudah pulih, sudah ada keluhan. Badan yang greges-greges, tulang yang terasa ngilu seperti dilosok pun. Next, oke, tidak ada masalah, semuanya berjalan baik dan udah nggak ada keluhan itu. Nah, baru di hari Rabu siang itu ada sedikit keanehan ketika saya eksplorasi eksplorasi akhir hayat di kantor itu. Penciuman udah mulai hilang. Ada sesuatu yang aneh karena biasanya nasi semalam saja, basi semalam aja, saya biasanya langsung mual. Ini nasi yang sedikit busuk, sudah hampir mengeluarkan set. Ini saya nggak mencium bau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya makan, lidah ini terasa. Kalau orang minum air panas, bapak ya. Nah, terasa hambar, nggak berasa. Tetapi kondisi badan tidak ada masalah, fit saja, hanya penciuman sama itu, dan tidak ada gejala flu, tidak ada gejala batuk. So, saya pun melakukan aktivitas biasa di kantor sampai dengan itu tanggal 4 ya, hari Rabu tanggal 4 maksudnya. Saya melakukan kegiatan biasa. Di hari Kamisnya itu lidah sudah kembali normal. Tanggal 5 itu sudah kembali normal, hanya penciuman kurang tajam, boleh dikatakan hampir hilang. So next, saya abaikan itu karena saya merasa ini pasti biasa saja lah, greges dan sebagainya. Tapi rasa greges dan sebagainya itu nggak saya rasakan. Nah, di hari Jumat lidahnya sudah terbiasa, nggak ada masalah. Kemudian hari Sabtu itu penciuman sudah mulai kembali, sudah mulai sedikit normal. Di Sabtu sore pun sudah normal, sudah seperti biasa, bisa mencium bau yang tidak enak, bau masakan, bau bawang, bau sambal, dan bau nasi itu sudah normal. Oke, karena saya merasa tidak masalah, saya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Nah, di hari Minggunya tanggal 8 November, gantian istri saya yang merasa greges, kemudian penciuman tipis. Akhirnya di tanggal 9 istri saya rapid test. Hasil rapid testnya ternyata tidak reaktif. Tetapi karena istri saya merasa nggak enak, akhirnya dilanjutkan dengan swab PCR. Kemudian tanggal 10 istri saya berangkat kerja seperti biasa, tetapi badan itu sudah ngreges nggak karu-karuan, tulang sakit semua. Akhirnya pulang nggak sick, kemudian bed rest. Nah, karena curiga dengan COVID-nya, ada sesuatu yang aneh terkait dengan COVID, istri saya di tanggal 10 itu sudah mengisolasi diri. Dia sudah tidur di kamar sendiri, kemudian menggunakan masker dan sebagainya. Bahkan kami sekeluarga pun akhirnya ikut-ikutan menggunakan masker. Proses berjalan normal, hanya saja istri saya sudah mulai isolasi di tanggal 10 itu.
tanggal 13 hasil swab istri keluar dan dinyatakan positif. Nah, di hari itu saya masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan. Karena tidak ada keluhan yang saya rasakan, tetapi karena hasil istri swabnya positif, kami putuskan sudah kita isolasi semuanya, tidak boleh kemana-mana. Sampai dengan tanggal 15 kita melakukan swab. Kemudian hasilnya anak-anak keluar di tanggal 17. 3 anak saya dinyatakan positif. 1 anak saya yang sulung hasil swabnya negatif. Sementara saya sendiri hasil tesnya belum keluar. So, karena kita sudah tahu seperti itu, kita laksanakan isolasi mandiri dan nggak boleh kemana-mana. Kemudian hasil swab saya keluar di tanggal 20 dan dinyatakan positif. Tanggal 20 Jumat dinyatakan positif. Kita teruskan melaksanakan isolasi. Kemudian kita tes swab lagi di tanggal 23. Saya, istri saya, kemudian ketiga anak saya, kita swab lagi tanggal 23. Dan hasilnya sampai hari ini belum keluar. Mudah-mudahan cepat keluar sehingga kita tahu apa hasilnya, hasil swab PCR itu. Tapi apapun yang terjadi sebenarnya oke lah, kami sekeluarga terkena COVID. Satu hal yang ingin saya sampaikan, COVID itu bukan aib, dan corona itu bukan anjing. Jadi gak ada yang hina dengan kami, gak ada yang najis dengan kami. Tapi untuk sementara waktu memang kami berusaha untuk menjauhkan dari orang-orang lain, menjauhkan dari teman dekat dan semuanya, dengan harapan biarlah kami aja yang terpapar, orang lain tidak terpapar. Satu hal lagi, saya yang ceritakan itu tidak bermaksud untuk menyalahkan orang lain. Bagi kami, oke, kami kena, kami nggak perlu cerita dari mana asalnya. Intinya gejala-gejala itu yang harus diwaspadai. Dan hal yang berbeda justru terjadi pada anak-anak saya, karena anak-anak tidak mengalami gejala seperti itu. Hanya Yesa dan Safik, 2 anak kami yang paling kecil itu sempat mengalami panas, tapi tidak lebih dari 37,8, masih di bawah 38. Kami beri paracetamol, siangnya sudah oke, dan itu terjadi di tanggal 2 November. So, setelah itu sehat semuanya. Bahkan pada saat kami swab pun di tanggal 15 kondisi kami amat sangat sehat dan tidak ada keluhan. Cerita ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa COVID tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, siapapun bisa kena. Jadi terapkan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Sekian, saya Amin Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.